Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Wahyuni dari Fakultas FKIP, Prodi PGSD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan pada siang hari ini. Baik, yang saya hormati Bapak Supratman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Langsung saja, di sini saya akan presentasikan tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen merupakan elemen penting dalam operasional program sekolah. Jika program dikelola dengan baik, maka hasilnya akan efektif. Manajemen adalah suatu proses pengaturan dalam suatu organisasi, sehingga suatu program memerlukan manajemen untuk mengelola kegiatan tersebut guna mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang dituju. Oleh sebab itu, komunikasi sangat diperlukan dalam manajemen. Sekolah dan masyarakat merupakan dua lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah adalah tempat belajar dan masyarakat adalah sumber daya yang menjadi komponen utamanya. Selain itu, dipahami sebagai serangkaian kegiatan oleh mitra atau organisasi yang ditujukan untuk mensukseskan proses pengajaran dan pendidikan sehingga tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan komunitas, kebutuhan masyarakat. Baik, di sini adapun fungsi hubungan antara sekolah dan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama, sekolah sebagai agen perubahan, inovator, memperkenalkan perubahan pengetahuan, cara berpikir, cara hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan. Sekolah tidak hanya mementingkan pendidikan akademik, tetapi juga bertanggung jawab membentuk kepribadian siswa. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga penyaring selection agency yang bertujuan untuk menyaring atau membedakan anggota masyarakat berdasarkan kemampuan dan potensinya untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan tersebut, agar setiap individu atau anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang ketiga, sekolah sebagai agen pemecah kelas berkontribusi untuk mengangkat derajat sosial warga negara dan dengan demikian mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berupaya mengurangi atau menghilangkan perbedaan tradisi, adat, dan budaya, sehingga lebih berupaya menyesuaikan diri dengan persatuan dan kerukunan bangsa yang utuh. Adapun yang kelima, sekolah sebagai agen konservasi, menjaga dan memelihara ciri-ciri budaya yang harus dilestarikan dan diteruskan. Selanjutnya, B. Fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Yang pertama, sebagai sumber vendor yang menyediakan siswa, guru, sarana dan prasarana untuk administrasi sekolah. Yang kedua, sebagai konsumen hasil pendidikan sekolah yang menerima keuntungan dan menyediakan pekerjaan bagi lulusannya. Yang ketiga, sebagai seorang peserta dalam proses pendidikan di sekolah yang terus memantau dan mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Nah, jadi di sini hubungan yang saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat memegang peranan penting. Misalnya, sekolah dapat menyerap kritik dan saran kolektif jika ada kekurangan sekolah untuk menyerap dan memperbaiki, atau sekolah meminta bantuan dan dukungan ketika ada kegiatan tertentu di sana. Misalnya, masyarakat mengetahui kegiatan yang berlangsung di sekolah, maka masyarakat akan menyalurkan dana bantuan agar kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan maksimal. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan masyarakat.
Keduanya memiliki kepentingan yang saling bergantung. Artinya, sekolah sebagai lembaga formal memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendidik, melatih, dan membekali generasi muda untuk masa depannya. Di saat masyarakat memainkan peran aplikasi pendidikan tersebut, pendidikan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan potensi mutu siswa menjadi berkualitas. Sekolah sebagai organisasi sosial yang dimiliki dan diselenggarakan oleh masyarakat harus menjawab kebutuhan masyarakat. Sekolah memiliki kewajiban formal dan etis untuk selalu memberi informasi kepada masyarakat tentang tujuan, program, kebutuhan, dan kondisi mereka, dan sebaliknya. Sekolah harus menyadari kebutuhan, harapan, dan persyaratan kebutuhan masyarakat. Dan di sini juga masyarakat diharapkan dapat mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang berkebutuhan pendidikan. Karena dari kebutuhan tersebut, masyarakat menyelenggarakan pendidikan. Tanpa masyarakat, organisasi sekolah tidak dapat berfungsi secara efektif karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat sebagai komponen utama dalam pendidikan. Pada hakikatnya, dalam suatu sekolah perlu adanya hubungan masyarakat. Jika sekolah tidak menjaga komunikasi yang baik, kegiatan sosial tidak dapat berfungsi secara optimal. Hubungan masyarakat dengan sekolah sangat erat. Untuk itu, manajemen hubungan sekolah menempati tempat penting dalam hubungan masyarakat. Dan sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang menuntut satu sama lain. Pentingnya hal ini karena sekolah dan masyarakat merupakan dua lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan dan masyarakat sebagai tempat mengaplikasikan dan menerima hasil belajar. Oleh karena itu, sekolah disebut sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan generasi muda dan masyarakat luas. Kemudian, pada intinya, dalam suatu sekolah diperlukan hubungan dengan masyarakat. Jika suatu sekolah tidak terjaga komunikasi yang baik, maka kegiatan dalam masyarakat juga tidak dapat berjalan dengan optimal. Antara masyarakat dengan sekolah tentu memiliki kesinambungan yang sangat erat. Untuk itu, manajemen hubungan sekolah menempati kedudukan yang penting dalam suatu hubungan masyarakat. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.